Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fitria dengan NIM 22110043. Saya merupakan mahasiswa S1 Farmasi Universitas Kadar Bangsa Palembang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 12 Juli 2025, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kefarmasian oleh dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Sudrajat SHMH dengan judul Layanan Obat Tradisional dan Peran Apoteker dalam Menjaga Hak Konstitusional Kesehatan, sebuah kajian teori konstitusi Nusantara. Tahukah kamu bahwa kesehatan bukan hanya kebutuhan, tetapi juga merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara? Hak ini tidak hanya terbatas pada layanan kesehatan modern, tetapi juga mencakup pengobatan tradisional seperti jamu dan ramuan herbal yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengakuan terhadap layanan kesehatan tradisional ini sudah dituangkan dalam berbagai regulasi resmi seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014. Artinya, pengobatan tradisional kini menjadi bagian sah dari sistem kesehatan nasional kita. Obat tradisional di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu adalah jenis yang paling dikenal luas dan digunakan berdasarkan pengalaman turun-temurun. Obat herbal terstandar telah melalui uji praklinik, sedangkan fitofarmaka bahkan telah melalui uji klinik dan dinilai setara dengan obat modern. Dalam proses ini, apoteker memegang peran sentral. Mereka tidak hanya bertanggung jawab dalam meracik dan didistribusi obat, tetapi juga memastikan bahwa obat tradisional yang dikonsumsi masyarakat aman, bermutu, dan efektif. Selain itu, apoteker juga memberikan edukasi mengenai cara penggunaan obat yang benar dan mencegah terjadinya penyalahgunaan atau efek samping yang merugikan. Lebih dari itu, apoteker juga berperan dalam melestarikan pengobatan berbasis kearifan lokal yang selaras dengan nilai-nilai dan konsep konstitusi Nusantara. Teori yang ditemukan oleh Dr. Hendra Sudrajat SHMH merupakan peraih rekor muri doktor hukum tata negara termuda di Indonesia. Konsep ini menekankan bahwa konstitusi bukan hanya kumpulan aturan hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai budaya dan tradisi masyarakat. Maka dari itu, pengakuan terhadap pengobatan tradisional adalah bentuk nyata dari penghormatan negara terhadap identitas budaya masyarakatnya. Konsep ini menekankan bahwa konstitusi bukan hanya kumpulan aturan hukum tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai budaya dan tradisi masyarakat. Maka dari itu, pengakuan terhadap pengobatan tradisional adalah bentuk nyata dari penghormatan negara terhadap identitas budaya masyarakatnya. Namun, di balik semua itu, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Praktik pengobatan tanpa izin masih marak terjadi, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Kurangnya pengawasan dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen layanan kesehatan tradisional juga menjadi masalah yang serius. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan langkah nyata dari semua pihak, seperti penegakan hukum yang tegas terhadap praktik ilegal, edukasi berkelanjutan tentang penggunaan obat tradisional yang aman, serta kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, serta masyarakatnya. Penggabungan obat tradisional ke dalam sistem kesehatan nasional bukan hanya langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga upaya melestarikan warisan budaya. Pengobatan tradisional yang aman, teruji, dan diawasi dengan baik merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, mari kita dukung layanan kesehatan tradisional berbasis ilmu dan budaya, serta perkuat peran apoteker dalam menjembatani antara pengetahuan modern dan kearifan lokal. Karena kesehatan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang nilai, keberlanjutan, dan identitas bangsa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.